Assalamualaikum para penghobi ikan gabus, kembali lagi bersama channel saya, channel yang membahas seputar budidaya ikan gabus. Untuk kesempatan video kali ini saya akan memaparkan pengalaman saya tentang penyebab-penyebab ikan gabus tidak atau sulit tumbuh besar. Namun sebelum kita lanjut, mohon dukungan subscribe-nya teman-teman ya, agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten seputar budidaya ikan gabus, dan tentunya teman-teman tidak ketinggalan upload video dari saya. Baik, kita lanjut teman-teman. Untuk penyebab-penyebab ikan gabus tidak atau sulit tumbuh besar, diantaranya adalah yang pertama yaitu jumlah konsumsi pakan harian yang kurang maksimal. Jadi memang teknik memberi pakan ikan gabus beda dengan ikan-ikan yang lain. Untuk ikan gabus kita harus sabar karena prosesnya kita harus menabur sedikit demi sedikit, yang kita sambil tunggu dia akan menghabiskan pakan sampai benar-benar ikan gabus tidak mau lagi memakan pelet tersebut. Biasanya untuk pelet yang sudah lembek terkena air kolam, dia tidak akan mau memakannya. Untuk pemberian pakan sendiri, minimal kita bisa memberikannya 3 kali sehari. Lebih bagus 4 kali atau 5 kali sehari agar pertumbuhannya maksimal. Untuk penyebab yang kedua yaitu pada tebar yang terlalu tinggi. Mungkin saya sarankan untuk teman-teman yang pemula, untuk mencoba bibit gabusnya tebar sedikit saja. Nanti kalau sudah kira-kira mengenali sifat-sifat ikan gabus, bisa dinaikkan lagi. Biasanya kalau pada tebar terlalu tinggi itu, walaupun konsumsi pakan hariannya maksimal, kadang kecepatan tumbuhnya itu kurang maksimal, jadi melambat. Akibatnya nanti kita FCR-nya itu, jumlah pakannya itu sangat besar dibanding dengan hasil panennya. Untuk saya biasanya pada tebarnya itu per meter perseginya 40 sampai 50 ekor saja. Jadi tidak perlu disortir-sortir lagi. Nanti pas kira-kira usia 5 bulan tinggal ambil yang sudah siap panen, dan yang masih kecil kita tinggalkan dulu sampai besar. Penyebab yang ketiga yaitu penyakit atau jamur atau parasit atau dan sebagainya. Untuk itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena sangat fatal sekali, apalagi namanya jamur itu teman-teman ya. Itu susah sekali disembuhkan, dihilangin juga susah sekali. Makanya saya lebih cenderung mencegah agar aman sampai panen. Jadi biasanya kalau ikan terkena penyakit itu nafsu makannya akan berkurang, dan akhirnya konsumsi pakan harian pun menurun, dan akibatnya juga percepatan tumbuhnya itu tidak cepat ya teman-teman ya. Jadi berkurang begitu. Yang kelima yaitu air terlalu lama tidak diganti. Akibatnya apa? Akibatnya nafsu makan ikan gabus juga bisa berkurang. Jadi bisa ditandai kalau nafsu makan ikan gabus berkurang dan air sudah lama tidak diganti, teman-teman cepat-cepat diganti agar nafsu makannya kembali naik dan percepatan pertumbuhan ikan gabus juga menjadi maksimal. Penyebab yang kelima yaitu air kolam itu dangkal. Biasanya air kolam itu gabus itu di alam liar itu suka di air yang tenang dan dalam teman-teman ya. Jadi sebaiknya kita mengkondisikan ke dalam aman air untuk budidaya ikan gabus tersebut. Biasanya kalau dangkal itu ikan gabus cenderung kecil atau lambat pertumbuhan besarnya.
Jadi kalau kita menemukan ikan gabus di danau-danau yang dalam, biasanya itu kan ikan gabusnya besar-besar teman-teman ya. Kalau untuk saya itu kedalaman air minimal 70 cm ya teman-teman ya. Lebih dalam lebih bagus, misalnya 1 meter atau 1,5 meter itu lebih bagus. Tapi karena kolam saya terbatas, juga ketinggiannya kira-kira 70 cm sudah bisa untuk pembesaran teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sharekan untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga semangat terus berbudidaya ikan gabusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.